Polisi membongkar sindikat internasional penjualan organ ginjal. Dua pelaku diantaranya merupakan polisi dan pihak imigrasi. Sementara korban profesinya beragam, mulai dari pedagang hingga mahasiswa S2. Usai membongkar praktik perdagangan organ ginjal jaringan internasional yang ada di Bekasi Juni lalu, polisi akhirnya kembali buka suara. Ada 12 orang yang ditangkap polisi yang terlibat dalam sindikat jual beli organ ginjal ini. 2 orang diantaranya merupakan anggota kepolisian dan pihak imigrasi. Dari hasil penyidikan, para pelaku ini menjual ginjal kepada pembeli di Kamboja senilai 200 juta rupiah. Para pelaku pun mengambil keuntungan 65 juta rupiah dari penjualan ginjal ini. Sementara peran polisi yang terlibat dalam kasus ini berjanji akan mengurus praktik penjualan organ ginjal agar tak diusut. Oknum polisi itu pun menerima uang sebesar 615 juta rupiah. Sedangkan petugas imigrasi menerima uang sejumlah 3,5 juta rupiah dari setiap korban untuk membantu meloloskan pendonor saat pemeriksaan di bandara agar bisa berangkat ke Kamboja. Dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Kemudian satu orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas nama AH. Dalam fakta yang kami temukan, fakta hukum, yang bersangkutan menerima uang sejumlah 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala dari pendonor-pendonor yang diberangkatkan dari Bali. Polisi juga mengungkap yang menjadi korban perdagangan ginjal berasal dari latar belakang profesi yang beragam. Namun motif para korban karena terdesak kebutuhan ekonomi. Bahwa sebagian besar korban ini adalah bermotif ekonomi sebagai dampak dari pandemi. Ini sebagian besar kehilangan pekerjaannya dan sebagainya. Kemudian profesi korban ini ada pedagang, ada guru privat, bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dampak daripada pandemi itu. Para pelaku ini merekrut korbannya melalui akun Facebook dan juga dari mulut ke mulut. Setelah mendapatkan korban, para pelaku memberangkatkannya melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan memalsukan rekomendasi dari beberapa perusahaan. Roy Adriansyah, Jakarta.